Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, kembali berjumpa dengan saya Max Sunata, tentunya di acara Kongko bareng komunitas. Dan luar biasa, ini masih di bulan Ramadan, suasana bulan puasa yang penuh hikmah dan berkah tahun 1445 Hijriah. Apa kabar hari ini? Semoga puasanya lancar dan bisa penuh ya puasanya ya teman-teman semuanya. Hari ini di Kongko bareng komunitas sudah hadir ada Mas Randy dari komunitas Solo Mengajar. Ya. Apa kabar Mas Randy? Baik Mas, terima kasih. Sehat? Sehat. Keluarga di rumah gimana? Sehat? Sehat semua. Sehat, alhamdulillah. Teman-teman Solo Mengajar sehat juga? Sehat juga, alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah sehat semuanya. Sahabat TV 10 yang ada di rumah, mungkin kalau ada yang mungkin kurang sehat, kita doakan semoga lekas sembuh ya. Hari ini kita kembali ngobrol-ngobrol santai di Kongko bareng komunitas. Setiap minggu kita akan ketemu komunitas-komunitas yang berbeda Mas Randy. Nah hari ini dengan komunitasnya Mas Randy dan teman-teman, komunitas Solo Mengajar. Dari namanya aja ini kayaknya teman-teman yang cinta ngajar gitu ya. Ini boleh diceritakan dulu komunitas Solo Mengajar ini seperti apa? Jadi Solo Mengajar itu memang kita kecintaan kita adalah sama anak-anak sebenarnya. Jadi kita memang dulu waktu awal kita kumpul, kita punya mimpi bahwa kita melihat anak-anak itu mereka itu membutuhkan pendampingan, dan apalagi sekarang ya, dulu waktu kita mulai 12 tahun yang lalu kita sudah merasakan dampaknya itu anak-anak mulai kehilangan jati diri mereka nggak tahu nih mereka tuh warga Indonesia tuh seperti apa, bahkan mereka ada yang ngefans negara lain, pengen jadi warga negara lain karena budaya, terus mereka juga kehilangan sopan santun lagi, sudah lupa arti cium tangan, sudah lupa artinya menghormati orang tua itu gimana, ngomong sama orang lebih tua gimana, kan mulai hilang. Nah kita mulai datang lagi untuk mendampingi mereka, jadi jangan sampai generasi anak-anak ini sampai mereka tuh sampai lupa bahwa kita sebenarnya punya budaya yang luar biasa sebagai bangsa Indonesia, punya akar yang luar biasa, punya sejarah yang luar biasa, dan kita ingin kembali ngajak mereka ke sana. Jadi kita ngajak relawan juga untuk yuk kita main sama teman-teman. Jadi intinya memang meskipun namanya agak serem ya mengajar gitu. Tapi nggak serem. kalau kita mengajar itu kan kadang pendidikan itu kan orang kan sekarang konotasi wah berat ini kayak berat, tapi sebenarnya justru kita malah di sana itu kita fokusnya kita nggak sekedar akademis, memang main juga ya, main juga, malah justru banyakan main, bahkan kita bagaimana caranya itu membawa pembelajaran itu jadi anak-anak itu mereka tuh jadi gemar belajar, bukan lagi jadi wajib, seneng gitu ya, jadi bukan kalau ketemu apa jadi takut gitu belajar. Nah, dulu saya relawan, cuman bagian relawan waktu itu saya sebenarnya tuh kayak saya nggak suka ngajar Mas. Ini waktu kuliah jurusannya apa ini? Saya jurusannya politik. Oh bukan FKIP? Bukan FKIP. Oh saya kira FKIP, bukan ya? Saya jurusannya politik hubungan internasional. Terus pada waktu itu saya juga sebenarnya nggak suka anak-anak. Saya suka anak-anak, nggak suka ngajar. Tapi pada waktu itu memang diajak teman-teman masih kuliah seperti biasalah, diajak teman-teman gitu. Nah di sana saya ketemu dengan teman-teman yang semangat nih, mereka semangat sekali. Kok mereka tuh benar-benar anak-anak muda yang gitu tulus ya? Dan mereka semangat, cinta anak-anak, ya saya ingin ikutlah untuk semangat juga. Ya saya karena wah kenapa coba deh gitu. Nah itu saya mulai masuk sana. Dan kalau di awalnya Solo Mengajar sendiri itu dulu ada banyak sekali pihak yang tergabung Mas. Bahkan dulu ada dari Gusola, dulu ketua Ansor Gusola, sekarang ada di Jawa Tengah. Terus ada Pak Didi yang dari media, ketua dulu direktur Solo Pos, terus kemudian ada Pak Hani Setiawan, itu foundernya. Ini salah satu founder-foundernya Solo Mengajar ya. Sama ada Pak Yoga, dan juga ada Pak Didi. Dan dulu ada GCI, terus kemudian dulu ada Kadin, ada teman-teman itu banyak yang membantu melahirkan. Tokoh-tokoh yang membantu melahirkan. Saat ini sudah berkiprah di beberapa tempat dan dulu adalah foundernya dari Solo Mengajar. Mereka membantu melahirkan gerakan ini. Jadi gerakan ini 2012 itu memang magnetnya itu luar biasa ya. 2012 itu kan memang kita terinspirasi dari Indonesia Mengajar. Magnetnya pada waktu itu tuh semangatnya cukup tinggi, dan Solo itu salah satu kota di mana semangat relawan itu sangat luar biasa, sangat tinggi sekali. Makanya waktu ada inisiasi untuk bikin Solo Mengajar, itu semua pihak
merapat membantu gitu ya, membantu melahirkan di kota Solo ini. Salah satunya Mas Rizky waktu itu masih sebagai mahasiswa. Dulu kita ada sekitar 100 relawan. Pada waktu itu belum ada program, tapi sudah ada 100-an relawan. Wah, ini semakin menarik ya. Sahabat TV 10 luar biasa semangatnya untuk memberikan edukasi yang lebih ringan tetapi bisa lebih diterima. Ini berarti salah satu tujuannya kalau saya bisa sedikit capture adalah tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Ya, kita memang mengarahnya ke fokus utama adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter ya, karena melihat keadaan di masyarakat, anak-anak ini sudah mulai lupa yang namanya sopan santun. Sopan santun ya. Gitu ya. Betul. Nah, ini biasanya kalau ngomongin soal kegiatan diadakannya di mana saja atau berapa bulan atau minggu sekali diadakan kegiatan Solo Mengajar? Nah, jadi kegiatan kita di Solo Mengajar itu kan Taman Cerdas kan di Solo ada 9. Sebelum COVID kita ada 7 Taman Cerdas itu yang kita masuk. Terus kemudian setelah COVID pada waktu COVID kita vakum. Nah, kita baru mulai dan kebetulan saya ditunjuk lagi jadi ketua harian setelah COVID 2022 saya mulai lagi. Nah, ini kita baru pelan-pelan kita baru masuk 3 Taman Cerdas dari 9 Taman Cerdas, karena kita kemarin memang teman-teman kan kita kan movement, jadi kebetulan ada gap 3 tahun, jadi kita waktu COVID vakum, kita benar-benar vakum, jadi kan teman-teman sudah pada lulus, sudah ada yang pengurusnya kan sudah pada pergi. Nah, itu kita juga baru bikin baru lagi 2002. Nah, kita baru 3 Taman Cerdas di Banjarsari, ada di Mojosongo sama di Gandean. Ada 3 Taman Cerdas yang kita itu kegiatannya setiap minggu sekali. Jadi sahabat TV 10 kalau misalkan berada di lingkungan tersebut Banjarsari, Gandean sama Mojosongo silahkan datang ke sana untuk bergabung bersama teman-teman Solo Mengajar. Ini kegiatan rutin ya, setiap minggu. Ya. Berarti nanti targetnya akan ke 9-nya. Targetnya akan ke 9 semuanya. Bahkan kita sebenarnya sudah merencanakan untuk meluaskan. Jadi kita akan modelnya akan movement. Jadi misalkan ada teman-teman yang tergerak untuk aku mau nih yang di Gandean. Nah, kita sebenarnya Solo Mengajar akan lebih meluas lagi untuk kita akan menginkubator teman-teman gerakan-gerakan pendidikan ini supaya nanti mereka bisa mandiri. Jadi nggak harus pakai nama Solo Mengajar juga. Mereka yang kalau misalkan mau bikin nama misalkan Randy Mengajar atau siapa boleh, monggo, atau mau ngisi di Taman Cerdas monggo. Nah, kita nanti sebagai inkubator membantu gitu. Baik, ini teman-teman yang tergabung di komunitas Solo Mengajar atau mungkin kalau gampangnya adalah instruktur gitu ya, atau yang mengajar itu teman-teman siapa saja atau gimana untuk bisa gabung? Kalau kita sebenarnya umum, relawan kita umum, jadi bukan hanya pendidikan dan bahkan sekarang lebih banyak yang bukan pendidikan. Berarti nggak hanya guru ya? Bukan. Ini perlu disampaikan ke sahabat TV 10 karena semuanya. Kalau dengan nama Solo Mengajar itu rasanya harus guru. Atau kayaknya tesnya itu, itu berarti guru gitu ya. Enggak, jadi kita umum. Jadi kan teman-teman ada yang dari pengusaha, ada yang ibu rumah tangga, ada yang juga mereka yang memang mahasiswa dari berbagai macam jurusan. Ada yang Bu Bidan juga ikut, mereka yang ada di radiologi juga ikut. Jadi mereka intinya kalau kita memang tidak membatasi, justru kita membutuhkan bukan hanya dari guru saja, malah justru masyarakat semuanya kita. Jadi ini ya kebutuhannya dari berbagai macam background supaya informasi yang diberikan lebih variatif juga. Betul juga. Jadi pengalaman yang dibagikan semakin banyak juga. Ya, misalkan kita kan ada bidan gitu ya, kita sekaligus untuk teman-teman yang jadi bidan ini kan bisa memberikan edukasi ke masyarakat juga tentang kesehatan. Jadi kita nggak menutup. Dan menariknya kemarin angkatan tahun lalu sama angkatan yang 2023 ini ada 2 ibu-ibu rumah tangga yang ikut. Mereka tanya, apakah ibu-ibu rumah tangga bisa? Ya kalau bisa membagi waktu monggo, dan saya mengapresiasi karena di tengah kesibukannya sebagai ibu rumah tangga itu masih mau ngajar anak orang lain gitu, luar biasa. Dia masih kadang ngajar anak sendiri sudah kerepotan, tapi ini sempet benar-benar sudah ikut masuk ke ini, mereka sudah bahkan ngajar anak orang lain tuh meluangkan waktu gitu ya, udah kayak saya malah apresiasi gitu. Wah, ini luar biasa dan perlu kita apresiasi sama-sama ya.
itu yang kita juga terharu melihatnya. Wah, ada ibu rumah tangga yang mereka sebenarnya teman kan Tergerak gitu ya ya. ibu rumah tangga sudah ibu-ibu itu sudah mau ikut ngajar gitu. Ini nanti kita akan ngobrol lagi ya sahabat TV 10, Master Randy obrolannya luar biasa, semakin kesini semakin menarik. Kita akan cerita-cerita, minta untuk diceritakan tentang kegiatan apa saja. Kalau ini tadi baru cerita rutinan setiap minggu sekali. Nah, apa saja kegiatan, mungkin ada semesterannya, tiap tahunnya, kemudian kegiatan-kegiatan seru yang lain kita akan tunggu nanti. Tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Tetap di Koko Kongko bareng komunitas. Kembali lagi berjumpa dengan saya Max Nata di Koko Kongko bareng komunitas dan masih bersama komunitas Solo Mengajar. Mas Randy, kita lanjut lagi. Sebelum masuk ke kegiatan tahunan, ini perlu kita kulik dulu ini. Kita kulik dulu kegiatan mingguannya. Yang tadi sudah disebutkan ada di taman-taman cerdas yang ada di Solo. Nah, ini kegiatannya berupa apa saja? Kegiatannya kita ada tematiknya, biasanya ada tema-tema tertentu, ada dolanan anak gitu. Kita mencoba menghadirkan tema-tema yang menarik. Praktikum, kita bikin kelas praktikum. Ini praktikum apa? Praktikumnya macam-macam, ada sains, kemudian ada komputer juga. Kadang kita juga nonton bareng, nonton film bareng gitu. Terus ada lomba, kita bikin lomba. Segala sesuatu yang kita kerjakan untuk kelasnya itu memang kita bikin tematik untuk kita. Istilahnya mereka datang ke sana itu main gitu. Teman-teman tahunya ke sana nggak kepikiran untuk wah ini berat gitu. Nggak gitu ya. Pokoknya datang mau main ketemu teman gitu ya. Datang memang mau main belajar bersama. Jadi kita memang bikin gimana caranya kita supaya menarik ke anak-anak dan kita bikin kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu ya bermain. Kayak misalkan kita kadang nggak ada tema, nggak ada apa ya kita kumpul di sana. Kadang cuman kita ngobrol-ngobrol sama anak-anak, main game, mainan anak-anak yang tidak semacam KBM yang ada di sekolah ya. Tidak, ya kadang main engklek, kadang main peta umpet gitu. Kadang memang di sana kita tujuannya tidak menjadikan nambah jam belajar, nambah jam sekolah lagi ya. Bukan itu ya. Bukan, tapi kita ingin ngajak teman-teman tuh yuk belajar, ternyata tuh menyenangkan seperti ini. Belajar tuh sangat simpel dan sangat menyenangkan dan dekat dengan kita sebenarnya. Dan kita ngajak di sana membiasakan itu ke sana. Tapi sebelum kita main, nah kita ada pembiasaan itu ya kita mulai dari kita ngajak teman-teman itu untuk sholat berjamaah. Ini sebentar. Awalnya dimulai dari jam berapa ini biasanya kegiatan? Pagi, kita mulainya siang, jam atau 3. sore? Kebetulan ada dua sore berarti jam. ya. Ada yang mulainya jam 3 sama yang jam 7 malam. Kalau yang jam 3 kan memang teman-teman yang mereka yang kuliah itu bisa. Kalau yang jam 7 itu memang kita khususkan yang mereka yang kerja, relawan-relawan yang sudah kerja kan memang kita ambil jam 7. Nah, kita paskan jamnya pas di jam sholat. Jadi sehingga mereka datang ya sholat isya atau asar itu mereka datang langsung bawa alat sholat. Kita kebetulan di dekat situ ada musola, kita sholat berjamaah gitu. Kita sholat, kemudian kita membiasakan datang mereka salim tangan, gitu. Hal-hal yang mungkin sepele tapi sudah mulai hilang di generasi ini ya kita mulai biasakan gitu. Yang agama lain kita juga sediakan, ya Kristen kita juga ada relawan yang Kristen, kita juga ada doa, gitu. Jadi memang harapannya kan teman-teman tuh karena kita mengalami di lapangan, khususnya di Gandean itu kan termasuk slam area Solo ya. Ya di sana itu kan memang teman-teman itu jarang sekali banyak yang jarang diajak sholat sama orang tuanya. Nah, ketika kita ajak sholat bareng itu sangat senang sekali. Ternyata mereka begitu senangnya ya. Begitu senangnya diajak sholat jamaah itu mereka senang sekali dan mereka cerita ke orang tuanya dan singkat cerita itulah yang kenapa kita pertahankan budaya itu karena dulu sesimpel ada anak itu tiba-tiba pulang cium tangan orang tuanya nangis gitu. Orang tuanya ngomong ke kita akhirnya kan marah atau gimana gitu. Kaget ya. Kok anak saya tiba-tiba cium tangan gitu. Iya. Padahal selama ini biasanya nggak pernah karena khususnya di daerah-daerah slam area kita kan benar-benar merasakan betul bagaimana
situasi di sana. Nah, orang tuanya jadi seneng ketika melihat ada perubahan anaknya. Makanya kalau di taman-taman cerdas kita tuh ya sangat terbantu karena orang tuanya tuh bahkan ada yang nganter sebelum kita datang, orang tuanya sudah pada datang gitu. Sudah. Ini biasanya pesertanya itu sampai berapa? Pesertanya kalau kita nggak tentu sih, kadang 50-70 anak dalam satu area. Satu area. Ini butuh berapa fasilitator untuk Biasanya meng-cover kita satu tempat itu? sekitar 5 sampai 10. 5 sampai 10 ya. Sampai 10 relawan. Jadi lumayan banyak kalau jumlahnya banyak, 50 sampai 70 ini. Ya, Dan ini artinya anak-anak atau lingkungan masyarakat itu sudah paham ya. Kalau di setiap hari Minggu jam 3 atau jam 7 malam nanti akan ada kegiatan belajar mengajar secara menyenangkan gitu kira-kira. Bahkan kalau kalau kita kan sebelum hari H itu biasanya orang tua sudah tanya besok ada kelas enggak. Jadi mereka yang antusiasnya cukup luar biasa karena mereka tahu bahwa di sini anaknya tuh jadi senang belajar. Mereka jadi mau belajar. Jadi mereka bahkan di beberapa tempat di Gandean sama Mojosongo itu bukan hanya warga situ, ada warga yang cukup jauh rumahnya. Pengen ikut kegiatan, diantar gitu datang. Wah, luar biasa. Ini kan kegiatan rutinnya. Kalau ngomongin kegiatan tahunan nih Mas Randi, apa saja yang biasa diadakan sama teman-teman Solong Ajar? Kalau kegiatan tahunan kita ada festival anak. Festival anak kita ada setahun sekali. Festival anak itu konsepnya adalah semuanya boleh tampil, baik atau jelek. Pokoknya tampil. Ya? Tempatnya biasanya di mana? Tempatnya di balai kota biasanya. Kita bersama dengan dinas, pemerintah. Ini memang inisiatornya dari teman-teman Solo Mengajar atau dari Pemkot kemudian menggandeng Solo Mengajar. Kita inisiator dari kita, terus kemudian kita menggandeng pemerintahan untuk memfasilitasi. Jadi kita menggunakan fasilitas umum tempat, jadi untuk istilah gotong royongnya lah. Betul. Dan sponsornya pun juga teman-teman dari berbagai macam untuk kita mendukung gitu. Ini kegiatan tahunannya VESA. Jadi teman-teman itu untuk kita bikin. Ini dari semua taman cerdas tadi ya, kemudian dibawa ke balai kota untuk tampil. Semua sekolah, semua komunitas yang ada, yang kita undang juga untuk istilahnya kita di sana itu cuma menyediakan panggung sama ada stand-stand gitu. Nah nanti teman-teman monggo diisi dan teman-teman silahkan tampil. Khususnya anak-anak ya silahkan tampil. Itu kita tidak memperhatikan bagus atau tidaknya. Yang penting kita memberikan kesempatan semua anak yang mau tampil dia bisa maju untuk. Berarti yang menarik juga ini teman-teman komunitas Solo Mengajar setiap tahunnya di Festival Anak tidak hanya memfasilitasi anak-anak yang dididik selama ini di kelas-kelas setiap minggu saja, berarti memberikan kesempatan kepada sekolah-sekolah juga sekolah juga, komunitas-komunitas juga yang mereka ingin mendorong anaknya tampil. Khususnya yang mereka jarang tampil ya, kayak misalkan teman-teman yang disabilitas. Itu mereka kita kasih kesempatan juga mereka tampil gitu supaya muncul ya ini ya keberanian mentalnya semakin bagus. Konsepnya memang bukan seperti festival-festival yang lain. Memang kalau yang festival lain kan menampilkan yang mereka sudah siap, yang indah yang perfect gitu ya. Kalau kita justru menampilkan yang mereka jarang tampil. Yang mereka tampil gitu. Yang penting berani dulu gitu ya. Yang penting berani, dan tujuannya adalah memberikan kesadaran bahwa seluruh anak-anak itu memang mereka harus percaya bahwa anak-anak ini luar biasa dan apapun karyanya ya kita apresiasi, kita hargai. Dan justru kita malah lebih mengarah ke teman-teman yang jarang mendapatkan kesempatan seperti teman-teman disabilitas, terus beberapa sekolah-sekolah yang ada di pinggiran-pinggiran itu kan mereka jarang sekali jarang tampil lah. Kita justru malah undang mereka untuk jadi tamu kita untuk mereka tampil gitu, supaya ternyata tampil itu juga menyenangkan gitu. Mereka besok-besoknya akhirnya suka tampil gitu ya. Ada beberapa anak-anak yang kemudian jadi yang belum pernah, kayak misalkan teman-teman dulu disabilitas, mereka yang tunarungu, mereka benar-benar ini menampilkan itu sangat indah. Ternyata mereka kayak seperti nyanyi gitu tapi pakai bahasa isyarat. Wah, luar biasa. Saya nggak bisa bayangin karena belum pernah lihat. Saya sendiri lihat pada waktu itu cukup terharu juga. Ternyata ada begitu banyak anak-anak yang mereka tuh punya bakat dan mungkin keterbatasan, mereka juga mengalami banyak keterbatasan, tapi mereka sebenarnya punya banyak sekali. Tapi selama ini belum terfasilitasi. Iya, sebenarnya belum ada media untuk mereka tampil gitu. Dan ini adalah salah satu medianya. Jadi untuk kumpul anak-anak
ya Luar khususnya di biasa. seluruh Solo Raya untuk kumpul gitu untuk main. Di sana nanti ada stand-stand teman-teman dari mainan anak kita hadirkan. Jadi mereka juga bisa keliling stand gitu. Ini biasanya diadakan di bulan apa, Mas? Sudah Biasanya pasti kita bulannya ganti-ganti sih, atau bulannya geser-geser gitu? geser-geser. Biasanya kita ambil di waktu liburan sekolah. Kalau tahun ini sudah dilaksanakan kah? Tahun ini belum, kita baru rencanakan nanti di perkiraan ada di antara liburan sekolah atau enggak kita akan masuk ke 17-an. Oh, antara Juni Ya, Juni kita baru Agustus ya. persiapkan. Nah, ini sahabat TV 10 yang ada di rumah boleh siap-siap nanti Ya. kalau mau gabung sama teman-teman di festival Festival anak. Nah, ini programnya kan bagus sekali untuk edukasi adik-adik yang ada di lingkungan kota Surakarta tentunya ya. Nah, ini rencana kedepannya lagi apa dari teman-teman komunitas? Kalau kita rencana ke depan adalah gimana caranya kita Solo Mengajar itu akan jadi inkubator gerakan pendidikan. Jadi bukan hanya semua di Solo mengajarkan gitu, tapi kita justru mendorong teman-teman relawan itu, ayo kamu mau, misalkan kamu mau bikin di kampungmu mengajar ya, ayo kita bikin gitu. Jadi nggak harus pakai nama Solo Nggak harus Mengajar. pakai nama Solo Mengajar, tapi intinya yang pasti kan nilai-nilainya sama. Kita punya nilai-nilai yang sama, kita punya semangat yang sama, kita bisa bantu kan teman-teman tuh kan kadang juga mereka mau gerak sendiri gitu. Kadang mereka juga beberapa teman-teman itu yang relawan Pengen punya mereka komunitas ya, sendiri gitu. Kayak contohnya di Pajang itu ada cerita di Pajang itu dulu kan waktu Covid itu kan semua kan vakum, termasuk Solo Mengajar vakum. Tapi relawan Di Pajang? karena di sana di Pajang, rumahnya di dekat situ. Nah, dia tuh diminta anak-anak untuk belajar karena pada waktu itu kan ada kendala nih sekolah belajar. Sekolah libur gitu ya. Sekolahnya libur, sekolah online kan sulit sekali. Nah, dia itu pada waktu itu kan nggak boleh kumpul di mana-mana. Akhirnya dia kumpul di atas loteng dekat kuburan. Jadi dia ngumpulin anak-anak di situ. Nggak ketahuan ya. Nggak ketahuan kan di atas karena itu kan ada di dekat apalagi Di dia lingkungan sama mereka kampungnya, sendiri lingkungannya juga sendiri, gitu ya. atas izin Warga. sekitar. Jadi mereka ada di sana untuk kegiatan. Akhirnya ya dari situ kita mulai berpikir bahwa Solo Mengajar ini memang kita kan Tidak hanya goalsnya adalah sebatas- movement. Jadi movement harusnya memang bukan Solo Mengajar yang semakin besar secara organisasinya, tapi gerakannya harusnya semakin besar gitu. Nah, makanya kita mendorong untuk ke depan teman-teman ini mereka akan menggerakkan atau mereka bisa jadi agen-agen, mereka jadi PNS, jadi syukur-syukur ada yang jadi DPR wali kota. Kita berharapnya sih lebih Luar biasa biasa dan bisa sama-sama meneruskan semangatnya. semangat Iya. ini. Ini terakhir nih mungkin karena waktunya terbatas, Mas Randy, kaitannya dengan teman-teman kalau mau gabung ini gimana? Boleh dikasih tahu ke Instagramnya atau ke Facebook atau ke medsos yang lain? Ya, Boleh jadi- kasih tahu alamat Instagramnya dulu Alamat biar di follow Instagramnya sama adalah sahabat TV 10. Solo Mengajar. Jadi teman-teman bisa di Instagram Solo Mengajar. Terus kemudian kita sedang menyiapkan untuk open recruitment force yang baru. Jadi kita ada setiap 6 bulan kita ada rekrutmen force baru. Kemarin kita sebenarnya di bulan Februari tapi ada agenda Pilpres kemarin kita undur. Kita baru siapkan lagi untuk mungkin setelah April ya kita mungkin akan mulai rilis lagi. Nah, silahkan teman-teman yang mau jadi relawan siapapun teman-teman latar belakang apapun yang pasti asalkan mau main dengan anak-anak, suka dengan anak-anak dan mau belajar itu intinya. Itu Mau saja belajar, ya semuanya boleh. Oke, siap. Sukses kedepannya buat teman-teman Siap, Solo terima kasih. Mengajar. Semoga gerakannya semakin besar lagi dan masyarakat yang dibantu, terutama anak-anak ini juga semakin luas lagi. Ya, terima kasih. Semoga sukses selalu ya. Nah, sahabat TV 10, demikian ngobrol-ngobrol santai kita di Kongko bareng komunitas. Tentunya bareng saya Max Nata dan juga dari Solo Mengajar ada Mas Randy. Kita pamit undur diri, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.